Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempresentasikan dan memenuhi tugas pendidikan luar sekolah pada pertemuan ke-14 ini ya, sebelum UAS. Jadi untuk pertemuan ke-14 ini sebelum UAS ini sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh Bu dosen yakni Bu Husnul adalah berkaitan tentang belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Jadi pada materi ke-14 ini judulnya, temanya adalah belajar orang dewasa dan pendidikan di luar sekolah. Selanjutnya pada slide kedua dijelaskan bahwasannya ada sebuah pertanyaan pemantik ya. Sebelum nantinya presentasi dimulai, kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kebijakan pendidikan luar sekolah? Kenapa sih harus ada pendidikan orang dewasa dalam kajian pendidikan luar sekolah? Maka dilanjutkan ke slide yang nomor 3. Pendidikan berkelanjutan atau continuing education, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa dan sampai mati, memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Nah, menjawab pertanyaan yang ada di slide nomor 2 tadi, kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Karena yang namanya belajar, yang namanya tholabul ilmi, itu kalau dalam Islam itu hukumnya adalah fardu atau wajib ya. Fardu atau wajib. Adapun perintah itu atau kewajiban tersebut itu memang diwajibkan bagi setiap muslimin, setiap orang-orang Islam, yang mana dalam hadisnya minal mahdi ilal lahdi, mulai dari turun ayunan sampai nanti orang tersebut masuk ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi itu adalah perintah kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menuntut ilmu. Makanya di sini tidak ada batasan, mau anak kecil ya dia diwajibkan menuntut ilmu, mau orang dewasa ya diwajibkan menuntut ilmu, orang tua yang diwajibkan menuntut ilmu. Cuman kan nanti implementasi menuntut ilmunya berbeda-beda. Kalau semisal bayi ya menuntut ilmunya dengan orang tuanya sendiri di rumah, dengan metode dan juga kurikulum yang pas untuk bayi tersebut, untuk anak kecil tersebut. Kalau nanti sudah dewasa ya berarti kurikulumnya, pendidikannya di sekolah ataupun di madrasah, di diniyah. Dan adapun untuk orang tua pun juga masih mendapat kewajiban untuk menuntut ilmu. Cuman kan implementasinya berbeda tadi. Kalau untuk orang-orang tua ya mungkin pendidikan luar sekolah pun yang sangat dinantikan oleh mereka dalam konteks untuk menambah wawasan keilmuan baik di bidang agama maupun di bidang yang lainnya. Selanjutnya lifelong education dan continuing education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Ini hampir mirip dengan itu ya, materi pertama kalau tidak salah, berkaitan tentang lifelong education. Sepanjang hidup itu harus belajar ya, sama seperti kalau dalam hadisnya faridotun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi, itu kan berarti mulai dari kecil sampai nanti dia menua sampai mati. Artinya pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar tidak berhenti di satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Maka tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Maka tugas dari pendidikan adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pelajar sepanjang hayat. Jadi pendidikan itu memang tujuannya lifelong learning, setiap saat, setiap waktu, tidak pandang kecil, remaja, dewasa, tua, itu tetap masih dalam tahapan belajar. Cuman yaitu tadi kembali pada implementasinya yang mungkin berbeda-beda, yang mana itu bertujuan pada lifelong education dan juga
continuing education, terus menerus bertahap. Kalau dari TK naik ke SD, dari SD naik ke SMP, SMP naik SMA, SMA nanti perguruan tinggi, terus nanti setelah itu terus ada yang namanya pendidikan luar sekolah yang implementasinya di masyarakat memang banyak sekali, mulai pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim. Itu semuanya sebenarnya basis pendidikan ya, basis pendidikan. Cuman wadahnya berbeda, gambarannya berbeda, kurikulumnya berbeda karena memang yang diajarkan berbeda juga. Selanjutnya, belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Nah, ini belajar untuk orang-orang yang dewasa, artinya sudah lulus dari sekolah, itu bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 5 paling tidak. Yang pertama, belajar yang berkelanjutan, terus menerus, continuing education, tadi di slide sebelumnya tadi ada. Selanjutnya, belajar sebagai pembaharuan. Lah, tujuan daripada pembelajaran orang dewasa ini tujuannya apa? Untuk membaharui dari apa-apa pengalaman, pengetahuan, wawasan yang dulunya pernah diketahui, maka sekarang dimatlaah, diperbarui. Seperti kaidah fikih itu kan seperti itu, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mempertahankan budaya, kebiasaan dan juga wawasan yang baik dan menggantinya dengan kebudayaan, kebiasaan dan juga hal-hal lain yang lebih baik. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selanjutnya, belajar untuk pengkaderan. Orang dewasa ini nanti diajarkan untuk pengkaderan menjadi orang yang tua. Karena biasanya di masyarakat itu kan orang-orang yang tampil itu adalah orang-orang yang udah kepala 3, kepala 4 lah. Nah, pembelajaran orang dewasa ini nantinya untuk apa? Pengkaderan daripada mereka yang sudah lanjut usia sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, maka dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Selanjutnya, belajar populer. Belajar populer ini juga masuk pada kategori belajar orang dewasa ya. Selanjutnya yang terakhir, belajar kehidupan keluarga. Jadi dalam pembelajaran orang dewasa yang nomor 5 itu berkaitan tentang belajar kehidupan keluarga. Selanjutnya pada slide yang ke-6, menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa. Ini menurut psikolog ya, artinya kalau di orang dewasa itu kalau ditinjau terkait tentang belajar itu setidaknya ada 3 poin penting. Yang pertama, religion. Materi yang diberikan harus mampu memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan imtak pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, bedanya kalau anak-anak itu tidak kebobot, ini bahasanya kita ganti menjadi bobot saja ya. Kalau orang dewasa itu penyampaian materinya itu harus lebih berbobot, yang mana itu nantinya bisa mengantarkan audiennya kepada meningkatnya suatu imtak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan anak-anak yang masih di bangku sekolah. Itu yang disampaikan adalah akademik yang secara bobot itu ya ada, cuman beda takarannya. Ibarat obat itu kalau anak-anak ya dosisnya setengah, kalau orang tua harus satu karena memang yang dicari itu dosis itu tadi, kandungan daripada pembelajaran religions itu tadi. Yang kedua, application. Materi senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bedanya. Kalau kita belajar di masa kecil itu kan hanya sebatas teori ya, hanya sebatas wawasan pengetahuan yang belum tahu kapan akan diimplementasikan. Akan tetapi kalau kita belajar di belajarnya orang dewasa itu belajar yang harus action, belajar yang harus bertemu langsung dengan sebuah kondisi yang sama dengan materi tersebut. Nah, misal sabar, misal ikhtiar, misal syukur, itu memang harus dipadukan dengan kehidupan sehari-hari. Agar apa? Yaitu tadi agar mengena. Selanjutnya yang ketiga, integration.
Artinya integrasi adalah materi yang kita sampaikan untuk orang-orang dewasa itu adalah bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Integration artinya kalau kita menyampaikan sebuah materi kepada orang dewasa itu bisa masuk apabila materi tersebut memang terintegrasi dengan kebiasaan orang dewasa tersebut, terintegrasi dengan pekerjaan misal orang tersebut. Semisal contoh kecil, misal orang itu sudah bekerja susah payah keras tapi belum begitu menghasilkan menurut dia. Nah nanti kita masuki materi syukur misalnya, maka yang membuat dia cukup, yang merasa dia cukup atas apa yang sudah dia capai itu bukan masalah materinya, tapi rasa syukurnya, seperti itu. Jadi langsung aplikatif dan juga integration, diintegrasikan antara materi dengan pokok-pokok pembahasan yang itu langsung bersinggungan dengan masyarakat umum atau orang-orang dewasa tersebut. Selanjutnya pada slide nomor 7 cara belajar orang dewasa antara lain. Nah ini cara-cara orang dewasa belajar. Yang pertama praktik atau praktis. Orang dewasa itu kalau bisa belajarnya praktis, nggak usah bertele-tele, nggak usah ngalor, nggak usah ngidul, nggak usah ngetan, nggak usah ngulon, langsung saja praktis. Sampaikan pokok pembahasan dari sebuah materi itu. Yang kedua, orang yang dewasa itu proses pembelajarannya ekonomis, tidak banyak biaya. Nah iso seperti pembelajaran di luar sekolah, pendidikan luar sekolah itu ekonomis karena tidak dipungut biaya. Pengajian-pengajian umum itu tidak dipungut biaya. Pengajian rutin dan pengajian yang lain tidak dipungut biaya. Selanjutnya yang ketiga, metodis, menggunakan metode yang bisa difahami dan mudah difahami serta mengena. Yaitu tadi salah satu teknik metodenya dengan apa? Application, materinya langsung diaplikasikan, dan juga integration, itu juga langsung mengena kepada audien orang dewasa tadi. Yang keempat adalah realistis. Orang dewasa kalau belajar itu pasti mengedepankan realistis suatu dengan kenyataan. Jadi dia itu mainnya sudah rasional, beda dengan anak-anak. Kita beri cerita apapun, yang mana cerita itu kemungkinan secara nalar tidak masuk, itu dia percaya. Tapi kalau orang dewasa itu harus rasional, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, dan bisa direalisasikan, bisa dirasionalkan. Itu kalau orang dewasa, teman-teman. Nah, maka itu kesimpulannya dari slide nomor 1 sampai slide nomor 8 terkait tentang belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah itu memang harus difahami betul, karena teknis pelaksanaannya, teknis materi yang kita bawakan, teknis penyampaiannya, metode yang kita sampaikan itu memang harus disesuaikan dengan orang-orang dewasa sebagai audiennya. Karena setiap audien maka berbeda pula cara kita menyampaikan, cara kita menyajikan. Setiap orang pasti punya karakter, kemampuan berpikir masing-masing, maka itu sesuaikan saja. Ya mungkin itu sedikit paparan dari saya mengenai pertemuan atau pembelajaran pendidikan luar sekolah ini, pertemuan ke-14. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.